Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami diberi makanan hidup, roti hidup, yaitu Putramu sendiri, Yesus Kristus, yang wafat, yang bangkit untuk kami semua. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Roti hidup yang memberikan kehidupan kekal kepada kita. Dan siapa yang percaya kepada roti hidup itu, ia akan memiliki kehidupan kekal. Pernyataan Yesus ini sungguh luar biasa, sungguh fantastis dan sungguh luar biasa. Ya. Nah, karena luar biasanya maka kita mungkin tidak terlalu mengerti dengan baik. Jadi Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Kalau bahasa kita, akulah makanan hidup. Akulah nasi yang hidup. Jadi ada dua sisi yang harus kita kembangkan, itu atau bahkan tiga sisi. Sisi pertama adalah Yesus mengajarkan, menyatakan, memberikan pengajaran, memberikan hukum, memberikan peraturan, memberikan ide, gagasan-gagasan tentang kehidupan ini. Jadi itu tahap pertama, jadi sabda Allah, sabda Yesus. Itu semua adalah satu bagian untuk mengembangkan masuk dalam pikiran kita lalu meresap dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus tidak hanya mengajarkan lewat mulut, kata-kata, lewat perbendaharaan ekspresi kata-kata, tapi juga lewat pribadinya. Maka dia mengatakan roti hidup, maka aku harus makan, harus mencecap. Aku harus merasakan bahwa dia hadir dalam diriku. Nah, itulah ekaristi. Roti yang kita makan. Jadi Yesus adalah makanan yang dimana kita mengunyah, ya, memakan, memamahnya, meresapinya. Dan yang ketiga adalah Yesus yang secara roh dan kebenaran itu saya harus menjadi seperti dia. Jadi seperti dikatakan oleh Paulus bahwa bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Jadi ada level-level yang semakin dalam yang membuat kita akhirnya seperti Yesus, saya harus mendengarkan kuasa Roh Kudus. Hidup dalam roh dan kebenaran, hidup dalam semangat kasih Allah. Nah, kalau Yesus adalah roh dan kebenaran, kalau Yesus adalah makanan, kalau Yesus adalah sabdanya, maka kita harus seperti dia. Kita harus menjadi seperti Yesus, mengikuti Yesus, menghayati hidup Yesus. Ya, kita akan mengalami penderitaan bersama Yesus. Ya, kita meresapi, merenungkan, menghayati, memasuki hati Yesus. Dan itu dinyatakan di dalam Ekaristi. Jadi Yesus tidak hanya memberikan pikirannya, memberikan ajarannya, memberikan rohnya, tetapi masuk dalam diriku. Aku masuk dalam diri Yesus. Masuk dalam hati Yesus, masuk dalam pikiran Yesus, masuk dalam semangat Yesus, gairah Yesus. Maka kita menyebut diri dulu alter Kristus, Kristus yang lain. Ya, jadi seluruh perjalanan hidup rohani kita tidak hanya kita tahu dan mengerti lewat sabdanya. Kita tidak hanya menerima Yesus dalam Ekaristi, tapi menjadi seperti Yesus. Yesus yang lain, alter Yesus. Itulah yang harusnya menjadi pemikiran dan permenungan kita. Kalau kita hanya mendengar Yesus berkata, bahkan apalagi kalau hanya mendengar saja. Tapi ketiga aspek ini menjadi sesuatu yang kesatuan, gitu, satu kesatuan. Dengan tujuan supaya kita menjadi seperti Yesus. Yesus yang lain. Ya. Jadi semoga Anda, ada kita semua, dan itu menjadi suatu persembahan hidup kita kepada Yesus. Nah, itu bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai biarawan. Biarawati mempersembahkan hidupku kepada Yesus, seluruhnya, diriku seluruhnya kepada Yesus. Persembahkan. Ya. Dan kita juga sebagai awam mempersembahkan seluruh pikiran kita, hati kita, seluruh diri kita kepada Yesus. Ya. Supaya Yesus hidup dalam diriku. Supaya aku melibatkan Yesus di dalam seluruh pergerakan hidupku, dalam nafasku. Yesus adalah nafasku. Yesus adalah makananku, Yesus adalah rotiku, Yesus adalah nasiku. Nah, disitulah kita melihat bahwa Yesus menjadi Alfa dan Omega. Yesus menjadi segala-galanya dalam diriku. Juga di dalam
penderitaan, salib, dan kesulitan-kesulitan diriku. Jadi saudaraku terkasih, semoga sabda Yesus ini menguatkan kita untuk semakin menyatu dalam diri Yesus, masuk dalam menjadi makan, dia adalah kita makan dalam tanda petik pikiran hatinya, dan kita memasuki pemberian diri kita yang 100% kepada Allah. Jadi kita mencari kerajaan Allah, ya, menjadi seperti Kristus. Semoga Anda diresapi, diilhami, semakin mengerti, memahami Yesus secara keseluruhan, semakin menerima tubuh Kristus seminggu sekali atau mungkin bahkan setiap hari, semakin menjadikan Yesus segala-galanya dalam diriku. Maka itulah saudaraku terkasih, semoga rahmat dan berkat Tuhan di dalam diri kita menguatkan kita, meneguhkan kita, dan membuat kita semakin menyatu dalam diri Kristus. Dan akhirnya kita memberikan seluruh diri kita kepada Kristus, pelayanan bagi Kristus, untuk Kristus, demi Kristus, dan bagi Kristus. Semoga Tuhan meresap di dalam diri kita dan kita berkenan mengizinkan Dia memasuki diri kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Semoga kita diberkati oleh cinta kasih Allah dan menjadi serupa dengan Yesus. Berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.